Bekasi, Jakarta, 96.3 RPK FM. Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopritakasih.com. Anda juga bisa menyaksikan tayangan langsung via video melalui kanal YouTube RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Selamat siang sahabat RPK dan sahabat Setengs. Kembali lagi bersiaran dengan kami dengan ucapkan terima kasih. Mengangkat kembali sopan santun dengan 3 kata sakti. Terima kasih, maaf, dan tolong. Ya, bersama saya Kori Chandra Prasetya dan Alharito Alkarina. Shalom. Iya. Siang ini kami belum ditemani oleh Bang Markus Valen karena Kayaknya terlambat ya. Terlambat, iya. Biasanya kami bertiga, iya. Bisa dibilang gerombolan si besar, iya. Ya, siang ini kami mengangkat tema yang masih berhubungan dengan someone spesial, yaitu sopan santun di kota Solo. Dan kami percaya melalui adat istiadat atau budaya kearifan lokal di kota Solo menggambarkan sopan santun di Indonesia. Dengan narasumber kami ada Pak Pendeta Michael Razi, MA. Selamat siang, Kak Michael. Suaranya kurang terdengar, tidak terdengar ya? Suaranya tidak terdengar, iya. Mungkin ada selamat siang Kak Michael. Apa kabar? Baik, sangat baik sekali. Keluarga semua sehat ya, anak-anak? Sehat semua. Selama Covid nggak datang lagi ke sana. Iya, Kak Michael boleh langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kak Michael bekerja sebagai apa? Bagaimana kehidupan keluarga dan di Solo sehubungan dengan sopan santun? Ya, nama saya Michael Razi. Saya adalah gembala dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Solo. Saya bukan orang Solo asli atau suku Solo, tapi saya telah menjadi warga negara Kota Solo, warga Kota Solo. Ya, 20 tahun saya sudah menjadi warga dari Kota Solo, dan 20 tahun itu membuat saya dapat mengenali, dapat memahami, dan kelihatannya juga berimbas kepada diri saya apa yang terjadi di Solo, termasuk tentu saja budayanya. Ya, begitu Pak Kori. Ya. Saya punya anak 2 orang, putri dan seorang istri yang cantik banget saya. Ya, Kak Michael, ini kan seperti yang saya pernah wawancara Kak Michael di Solo, kita mengangkat sopan santun di Indonesia karena kami memandang dan melihat kearifan lokal Indonesia ini mulai terkikis jauh sekali, tipis sekali. Dampaknya banyak generasi muda, baik generasi tua atau generasi yang akan datang terkena imbasnya. Pandangan Kak Michael sendiri bagaimana nih mengenai sopan santun di Indonesia khususnya? Saya rasa kita tidak bisa memungkiri ya bahwa
ada eh, halo. Ya, Ya, halo, ya, Bisa lanjut dengar? ke Ya. Michael. Saya rasa kita tidak bisa memungkiri ada bias, ada juga pengaruh dari luar dan juga perkembangan zaman yang kita tidak bisa pungkiri. Bukan saja di Solo tetapi juga di seluruh Indonesia bahwa budaya mengalami perubahan. Karena budaya adalah hasil daripada akal manusia, perkembangan daripada akal manusia. Sehingga tentu saja budaya juga berkembang. Dan pengaruh asing, pengaruh luar, serta kemajuan zaman itu akan sangat mempengaruhi. Nah, sesuatu yang paling mempengaruhi saat ini adalah medsos. Kita tahu ya bahwa medsos sangat mempengaruhi. Sehingga Indonesia yang tadinya dikenal sebagai orang-orang yang sangat memiliki budaya santun, pada akhirnya dengan medsos, kasus medsos yang terjadi di banyak tempat membuat netizen Indonesia khususnya dikenal sebagai yang tidak mempunyai sopan santun. Itu menyedihkan, tetapi itulah kenyataan saat ini. Ya, ada budaya yang begitu dipegang, tetapi ketika masuk dalam dunia medsos, sepertinya budaya itu sudah menjadi hilang, sehingga kita mendapat julukan seperti itu. Saya berharap julukan seperti itu akan segera hilang dan kembali lagi kepada budaya yang dikenal oleh seluruh bangsa di dunia ini, bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama yang halus, santun, demikian. Iya. Kak Michael, sebelum rekan saya bertanya lebih dalam, saya ada satu pertanyaan lagi nih Kak Michael. Menurut Kak Michael, bagaimana keadaan di Solo hari ini? Apakah kan dulu Solo salah satu tolak ukur bagi sopan santun di Indonesia, termasuk Jogja. Nah, apa yang terjadi hari-hari ini di kota Solo yang menurut Kak Michael menjadi suatu dilema besar yang membuat sopan santun di Indonesia menjadi semakin terkikis? Boleh diceritakan, Kak? Saya sangat senang sekali dan bersyukur sekali saya berada di kota Solo. Solo dikenal sebagai Spirit of Java. Rohnya Jawa itu ada di Solo. Demikian menjadi moto dari kota Solo. Dan saya rasa memang itu benar karena budaya di Solo tetap terpelihara dengan cukup baik. Kita bisa melihat itu dari cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan banyak hal lagi. Budaya Solo masih terpelihara. Saya melihat selama saya di Solo ini, saya memperhatikan bahwa kesantunan di Solo masih cukup terjaga. Ya, secara langsung ketika orang bertatap muka masih menjaga sopan santun. Saya senang sekali karena ada satu budaya yang kasat mata yang dimiliki oleh orang-orang Solo khususnya dan orang Jawa pada umumnya, yaitu pekeuh itu. Sehingga itu menjiwai seluruh kehidupan daripada orang-orang Solo atau budaya Jawa ya. Pekeuh sehingga orang berusaha untuk menghormati orang lain. Nah, yang jadi masalah hanya dunia medsos. Mungkin karena orang berpikir mereka tidak perlu tatap muka. Ya, mereka tidak perlu bertemu dengan orang dan tidak peduli lagi dengan siapa yang mereka bicarakan. Mungkin yang menjadi dilema adalah seperti itu. Sedangkan ketika tatap muka atau berjumpa langsung, umumnya orang di Solo masih sangat memelihara tata krama, pekeuh tersebut, dan tentu saja sopan santun dalam berkomunikasi. Iya. Wow, sangat mantap nih. Karena saya melihat di berita ada beberapa perselisihan di kota Solo, khususnya mengenai jalan waktu itu. Yang saya melihat ada perselisihan yang membuat sopan santun rasanya akan terkikis. Nah,
Ini bagaimana Kak? Menurut Kakak ini bagaimana nih? Yang masalah jalan itu yang lu gambar seperti lambang agama tertentu yang dipermasalahkan. Ya tentu saja hal seperti itu bisa terjadi di mana saja ya, bukan di Solo. Di mana saja bisa. Gesekan bisa terjadi, orang menjadi marah. Bahkan di dalam gereja pun kita harus mengaku bisa terjadi perselisihan, pertengkaran. Alkitab bahkan berbicara tentang hal sedemikian. Solo juga tentunya ada banyak hal yang bisa membuat orang mengalami gesekan. Misalnya pembangunan, ya, terus teknologi yang maju yang membuat mungkin budaya menjadi menjadi persoalan itu atau terhindari dan yang lain sebagainya, dan itu terjadi. Umumnya orang-orang Solo masih membawa pekewuh tersebut. Tata keramanya masih cukup bisa dilihat dan dinikmati. Karena bahasa Jawa masih digunakan dengan sangat baik di antara keluarga, dan itu sangat menolong untuk membawa orang-orang mengenal budayanya mereka, turunannya mereka. Sopan santun, tata krama masih diajarkan di dalam keluarga. Ya, kita bisa melihat itu dari cara berkomunikasi. Orang tua kepada anak menggunakan bahasa Jawa, sehingga mereka memelihara budaya Jawa tersebut. Ada arisan, ada pertemuan RT yang selalu menggunakan atau banyak menggunakan bahasa Jawa, sehingga hal-hal tersebut masih terpelihara. Walaupun tadi seperti saya katakan tidak menutup kemungkinan kikisan dari budaya yang lain. Kak, kita tahan sebentar ya. Kita akan jeda 1 menit untuk iklan yang akan datang. Sahabat RPK, menyakiti hati orang lain tentu bukanlah perbuatan yang baik. Apalagi lewat perkataan atau tulisan yang bersifat kebencian atau hate speech. Ya, dan ada 6 bentuk ujaran kebencian yang perlu sahabat RPK ketahui. Yang pertama, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial, namun bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. Yang kedua, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. Yang kelima, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. Dan yang keenam, menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pada perbuatan yang menghina, menghasut, dan memprovokasi dengan memberi likes, dislike, love, retweet, atau komen di media sosial. Stop hating, start loving, always caring. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Hey, like us on Facebook ya, fanpage kami di 96.3 RPK FM Jakarta. Wih, udah jam berapa nih? Makan gih, biar badan tetap sehat dan kuat. 96.3 RPK FM. Selamat siang, sahabat RPK dan sahabat Setangs. Ucapkan terima kasih kembali lagi bersiaran bersama kami. Masih dalam tema Someone Special, tapi dalam subtemanya sopan santun di kota Solo. Bersama narasumber Kak Bapak
atau Kak Michael Razi yang ada di Kota Solo. Sahabat RPK boleh bergabung bersama kami, join berbincang dengan kami di 021 8004-nya 3 kali atau di line SMS 0815 1804-nya 3 kali. Boleh berpendapat, boleh kasih masukan atau boleh bertanya tentang Kota Solo lewat siaran kami ini. Ya, kembali kami bersiaran. Bro Rito, boleh mau bertanya kepada Kak Michael Razi? Iya, salam kenal Kak Michael. Ya, Mas Hadito, apa kabar? Baik. Salam kenal juga. Iya, Kak Michael, sekarang itu yang menjadi kekurangan kondisi yang ada tuh teladan, kekeringan akan teladan. Tentu teladan harus dari orang lebih tua. Bukan dari teladan anak kecil ke orang tua, bukan. Bisa terjadi, tetapi teladan pasti kita dapat dari orang yang tua. Nah, Kak Michael itu tipe orang mudah menerima kritik atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya karena takutnya banyak orang tua sudah tidak bisa terima kritikan lagi ini. Jadi maka lahirlah generasi-generasi yang juga akhirnya orang tua suka bilang, ini gak bisa dibilang. Padahal kalau kita mau bilang generasi ya, lu sendiri yang ngajarin gitu. Yang kedua Kak Michael pernah gak dapat kritikan pada umur-umur yang sudah tua ini dan Kak Michael terima bahwa apa yang dia kritik tepat banget itu. Wah, gua salah di sini. Terus bagaimana Kak Michael menjembatani? Karena kita sebagai orang tua kalau ketika dikritik kita juga berikan teladan cara menjawab yang baik, cara menerima sehingga teladan itu nanti diikutin dong sama generasi berikut. Dua itu aja Kak Michael. Oke, terima kasih Mas Herito. Wah, ini pertanyaan yang tajam langsung ke lubuk hati. Saya tidak tahu bagaimana orang menilai saya karena tentu saja cara saya menilai saya dengan cara orang menilai saya bisa berbeda. Sejauh ini saya berusaha untuk menerima kritik, khususnya kritik yang paling sering saya terima adalah justru dari anak-anak saya, karena mereka lah yang paling itu pasti sama dengan saya, gitu, begitu. Mereka lah yang paling tajam untuk mengkritik. Mungkin lebih berani daripada jemaat saya ya, tentunya. Pasti itu. Dan mereka melihat saya di mimbar dan saya di rumah. Dan saya tidak bisa menipu mereka. Betul. Di depan jemaat saya mungkin bisa menjadi orang yang berbeda, tetapi di depan mereka bisa ngomong karena mereka juga ada sebagai jemaat saya. Dan mereka juga sebagai anak saya di rumah. Kemana saya pergi juga ada mereka. Nah, itu yang kesulitan, ya, itu pergumulan. Nah, mereka lah yang paling banyak mengkritik saya. Dan sejauh ini saya menganggap mereka adalah sahabat-sahabat saya, kedua anak perempuan saya ini. Saya sering sekali jalan bersama, ngobrol bersama, bahkan kamar tidur saya menjadi tempat untuk rapat khusus, pertemuan. Iya. Pertemuan hampir setiap hari, apalagi di masa pandemi ini. Waduh, mereka selalu kan berada. Saya yang tadinya kos di luar kota kembali, dan kami sering berbincang. Saya memberi kesempatan mereka tentu saja untuk mengkritik, juga bahkan tanpa diberi kesempatan pun mereka juga sudah mengkritik. Sekarang anak zaman sekarang mereka sangat cerdas dan tidak bisa dibohongin ya. Dunia, mereka sudah melihat dunia walaupun di dalam genggaman saja, tapi mereka sudah melihat dunia. Nah, sejauh ini saya masih berusaha untuk menerima kritik itu, dan saya tidak marah kalau mereka mengkritik. Justru saya sangat senang karena artinya mereka punya kesempatan untuk menyalurkan pikiran mereka. Iya. Walaupun nanti saya harus menilai apakah kritikan mereka itu benar atau tidak,
Nah, itu menjadi pertimbangan buat saya. Begitu juga dengan misalnya jemaat. Karena lingkup saya adalah jemaat, kan kritik jemaat ya. Nah, keuntungan saya adalah karena di Solo kritiknya lebih halus. Monggo gitu ya, pelan-pelan. Nggak tahu Jawa itu gimana. Untungnya. Tapi sejak cukup fair yang saya lihat. Seperti tadi saya katakan, saya bukan orang Solo. Justru saya buat penilaian saya terhadap budaya Solo lebih objektif karena saya bukan orang Solo. Saya menikmati hasil dari budaya keramahan dan Iya, yang kedua Kak Michael, tolong lebih jelas Kak Michael, peristiwa apa Kak Michael ada kritikan dan itu memang kena di Kak Michael, terus bagaimana Kak Michael menjawabnya? Yang paling saya ingat adalah ketika saya mengawali masuk di kota Solo. Ya, saya dibesarkan dari Jakarta. Lalu saya kemudian sekian lama tinggal di Makassar. Nah, itu menjadikan saya orang yang cukup ceplas-ceplos. Ya, ngomong apa adanya tanpa berpikir mungkin perasaan orang atau yang lain. Begitu. Nah, ketika saya berada di Solo, itu menjadi mengagetkan bagi banyak orang. Aduh, Pak Pendeta langsung aja ngomong nih, gitu ya. Misalnya tidak senang makanannya, ya bilang, waduh ini nggak enak ya makanannya gitu. Ya. Atau saya tidak senang dengan lagunya, saya akan langsung ngomong. Nah, tentunya ada sebagai orang Solo, jemaat itu cara mengkritik berbeda, gitu ya. Tidak seperti saya ketika mengkritik mereka pertama-tama, langsung menyampaikan perasaan saya. Mereka dengan berputar, begitu ya, sebagai orang Solo memberikan kritikan. Dan itu saya pahami, oh iya benar juga ya. Saya berada di satu kota dan saya harus mengikuti budaya itu selama budaya itu adalah budaya yang baik yang dapat saya pergunakan untuk meningkatkan hidup saya dan juga meningkatkan pelayanan saya. Apa salahnya? Saya berpikir demikian. Dan saya mulai mengubah. Artinya saya tidak langsung lagi menyampaikan perasaan saya, tetapi saya melihat situasi, saya juga menyampaikan dengan cara yang lebih baik, walaupun saya tetap menjaga agar jangan berputar-putar. Karena saya juga harus menampilkan kepribadian saya yang sebenarnya. Seperti gitu. Itu yang saya luar biasa. Lakukan. Iya. Thank you Kak Michael. Satu contohnya. Ya. Terima kasih kembali. Kita akan bertanya yang lebih tajam. Tapi saya mau menyapa sahabat RPK terlebih dahulu, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dan mencintai Indonesia tentunya, yang menjunjung tinggi sopan santun Indonesia. Mari kami mengajak sahabat RPK dan sahabat Setex untuk berperan bersama agar sopan santun bisa tercipta lagi di Indonesia. Mengajak sahabat RPK dan sahabat Setex ucapan terima kasih berbincang dengan kami dengan narasumber juga di 021-8043 kali atau di 0815-1804-nya 3 kali. Ya, bagi sahabat RPK yang ingin menyampaikan saran, kritik, dan masukan buat kami, RPK ataupun Setex, bisa mengontak kami di telepon atau SMS di 0812-4091715 atau di 0813 2423 2420 atau di 0819 0894 4505.
Dan kami juga menerima segala masukan, segala kritik yang membawa kami untuk lebih baik. Sahabat RPK yang ingin berdonasi bagi siaran kami dan perencanaan kami untuk settings jalan-jalan, mengucapkan terima kasih, membawa bingkisan bagi orang yang sangat spesial di jalan sana seperti tim kebersihan, Pak Polisi, petugas kesehatan. Boleh menyampaikan donasinya kepada kami di nomor yang kami sebutkan tadi. Ya, sahabat RPK, kami berterima kasih atas doa semua yang telah disampaikan dan kritik yang disampaikan sebelum kami bersiaran hari ini. Tetap maju, tetap semangat, Indonesia maju. Ya, kita akan jeda iklan sebentar. Ya. Jod, Pak RT. kamu kenapa? Sama radio kok marah-marah? Yang marah-marah siapa, Teh? Lah itu, ya tadi itu. Oh, bukan, Teh, bukan. Itu tadi RPK FM lagi muterin lagu yang aku suka banget. Tapi keburu habis lagunya. Duh, kamu bikin gemai deh. Hah? Gemai? Kamu makanya follow Twitter RPK FM. Nih, follow @963 RPK FM. Oh iya ya. Supaya nggak kudet, update lagu-lagu apa yang ada di sana, info-info yang kekinian bot lah dari RPK FM mah. BTW, Pak RT main Twitter sama IG juga? Main dong. Fallback dong. Cuma suka dilihat sama Ibu RT. Bu Tiwi, itu kenapa anaknya menangis? Bu Joko, biarin aja. Jadi anak susah banget dikasih tahu. Emang begitu kelakuan si Robert. Capek saya. Jangan begitu Bu Tiwi. Gini, anak itu kan salah satu harta dalam hidup kita. Titipan dari Tuhan loh. Iya Bu, tapi... Gini, kita ikutan CCC aja yuk di RPK FM. CCC, bukannya udah bubar? Bukan itu. CCC itu Chit Chat Chew, program talkshow terbaru di RPK FM. Kita bisa tahu banyak tentang parenting, mendidik anak, pengendalian emosi, pokoknya banyak deh. Wah, kapan nih Bu? Catat ya, setiap hari Rabu pukul 10 bisa juga didengerin di audio streaming www.radiopritakasih.com dan live YouTube RPK FM. Jam di studio kami menunjukkan pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini, 54 tahun yang lalu, tepatnya 5 Juni 1967, perang antara Israel melawan Mesir, Jordania, dan Suriah yang selanjutnya populer sebagai Perang 6 Hari meletus. Sahabat RPK, perang ini dimulai dengan serangan udara mendadak Israel yang mengakibatkan ratusan pesawat tempur Angkatan Udara Mesir hancur dan serangan darat ke jalur Gaza dan semenanjung Sinai. Serangan ini dilakukan Israel sebagai upaya mempertahankan wilayah perbatasan yang saat itu diduduki oleh ketiga negara tetangga tersebut. Melalui 6 hari perang yang penuh intrik dan strategi politik yang sengit di antara negara yang berperang, kemenangan diraih Israel diikuti dengan beberapa perubahan wilayah yang menguntungkan Israel. Demikian sahabat RPK, hari ini untuk edisi 5 Juni, RPK FM semakin sehat, semakin cerdas. Program vaksinasi telah dimulai. Apa yang harus dipersiapkan warga masyarakat? Berikut Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo pasca penyuntikan perdana vaksinasi di Istana Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Alita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. 96,3 RPK FM Jakarta, radio informasi kesehatan, pendidikan, dan gaya hidup keluarga Anda. Sahabat RPK, kami kembali bersiaran. Iya, sahabat RPK dan sahabat Seteng semakin sehat, semakin cerdas. Luar biasa, masih mengangkat kembali sopan santun Indonesia dan dengan tema Samuan Spesial, tema kecilnya lagi, sopan santun di Kota Solo. Ya, Kak Michael, lanjutkan. Ya. Kak Michael, ini saya tertarik dengan kata sopan santun dengan budaya. Nah, budaya sopan santun pasti lahir dari seseorang atau beberapa kelompok yang terdiri dari samuan spesial. Nah, menurut Kak Michael, apakah Kak Michael sudah menjadi samuan spesial bagi keluarga, bagi jemaat, atau bagi warga di Kota Solo? Kalau berharap, saya berharap seperti itu. Tapi mungkin yang bisa menilai adalah anak-anak saya, jemaat saya. Ya, saya berharap ketika saya tidak ada, jemaat rindu, kangen ya. Jangan sampai saya tidak ada lalu jemaat senang dan berkata, aduh hari ini Pak Michael nggak ada, kita happy gitu. Atau anak-anak saya yang merasa senang kalau saya pergi. Ya, sejauh ini saya berharap seperti itu. Ya, mungkin pertanyaannya akan lebih tepat kalau ditujukan kepada anak-anak saya. Pasti mereka akan bertanya, akan menjawab dengan tepat. Kalau jawaban saya pasti harapan. Wow, itu pertanyaan yang memang kami sediakan biasanya buat narasumber. Karena biasanya ada yang tidak jujur gitu loh, Kak. Kami senang karena kami percaya sopan santun lahir dari sebuah kejujuran hati. Iya. Kak Michael, menurut Kak Michael, siapa sih samuan spesial Kak Michael dalam kehidupan Kak Michael sejak dahulu sampai hari ini? Kalau sejak dahulu sampai bukan sampai hari ini ya. Kalau yang dahulu yang mempengaruhi hidup saya adalah mama saya. Pengaruh mama saya sangat besar sekali. Sampai saya ada saat ini itu pun karena pengaruh dari mama saya. Hasil doanya, hasil peneladanannya, imannya yang saya dapatkan membuat saya seperti ini. Tapi saya sudah beberapa tahun yang lalu dipanggil Tuhan, sehingga hari-hari ini tentu saja dia tidak mempengaruhi lagi, walaupun keteladanannya tetap bisa mempengaruhi saya. Dalam beberapa hal saya mengingat bagaimana dia cara mengatasi pergumulan-pergumulannya ketika pada waktu kami kecil, di dalam hal misalnya kekurangan, apa yang membuat mama bisa bertahan. Nah itu pun saya renungkan dan seringkali saya terapkan dalam kehidupan saya. Oh iya, mama doa, mama berharap, mama nggak ngeluh. Nah, saya mencoba untuk melakukan hal seperti itu. Itu peneladanan. Dalam hal sopan santun, mama saya adalah orang yang buat saya sangat ramah. Beliau tidak suka untuk keluar gosip, ngobrol-ngobrol. Sangat jauh sekali dari hal itu. Beliau adalah seorang pekerja keras. Lebih banyak memikirkan keluarga. Jadi
saya terima dari masa kecil saya. Namun ketika di Solo, sopan santun dipengaruhi oleh beberapa orang yang memberi dampak kepada saya. Yang pertama, seorang hamba Tuhan juga, beliau bernama Bapak Dodi Prasojo, Bapak Pendeta Dodi Prasojo. Beliau sangat mempengaruhi pemikiran saya, filosofi kehidupan saya tentang bermasyarakat. Beliau sudah dipanggil Tuhan beberapa bulan yang lalu. Usianya sudah sangat lanjut. Tapi beliau memberikan sebuah peneladanan yang sangat bagus sekali dalam bergaul sesama hamba Tuhan, di dalam berkomunikasi sebagai ya sahabat RPK, bagaimana tadi Bro Rito dari perkataannya Kak Michael itu ada yang bisa ditangkap, apa yang kira-kira menarik gitu? Jadi yang menarik kalau menurut Rito ya Kor ya, dia ini 20 tahun di kota Solo cukup mempengaruhi kehidupannya ya. Kak Michael, kita lagi bincang-bincang nih mengenai Kak Michael nih. Kak Michael, iya. Jadi apa yang Kak Michael alami menurut Rito ya, itu sebuah perjuangan juga ya, untuk bagaimana kita hidup di Jakarta langsung turun ke Solo gitu. Di Jakarta jalan tol, tiba-tiba sampai di Solo itu agak sedikit kayak naik sepeda gitu. Kehidupannya bukan bersepeda terus ya, bukan, maksudnya segala sesuatunya harus pelan-pelan gitu loh Kak Michael. Nah itu yang Rito rasakan sih Kor. Jadi itu lumayan perjuangan itu untuk bisa menjadi tenang mengikuti orang Solo. Jadi budaya setempat cukup berpengaruh bagi Kak Michael Razi ya, kalau Rito lihat Kori. Ya, ternyata memang sopan santun itu lahir dari seseorang yang spesial, dari someone spesial yang kita temui di hidup dan kita, beberapa orang mempengaruhi beliau ya. Orang mempengaruhi beliau. Ya, sambil kita dihubungkan kembali dengan Kak Michael Razi, saya tertarik dengan kata bermasyarakat. Bermasyarakat ternyata butuh penyesuaian, Bro Rito. Ya. Bukan masyarakat yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan masyarakat. Begitulah seharusnya. Bagaimana menurut Bro Rito? Iya, ada istilah di mana kita berdiri di situ langit dijunjung kan. Di mana kita berada ya kita yang menyesuaikan diri gitu. Jadi suatu saat kita ketemu seorang dari luar, dia bilang begini, kalian tuh kalau di sini belajar dong, kalau orang bule datang belajar bahasa Inggris gitu, sesuaiin gitu. Karena istri saya nggak bisa bahasa Inggris, ya dan yang diajak ngomong adalah istri saya. Dia bilang begini, lah kan kamu yang datang ke Indonesia ya, kamu belajar dong, bukan kami yang belajar ke sana. Saya mikir juga, bener juga ya, seharusnya dia yang belajar mengenai budaya kita. Lah dia maksain orang yang gak bisa bahasa Inggris. Dia suruh berbahasa Inggris lah. Boro-boro bahasa Inggris, ngomongnya aja sudah gak ngerti kan gitu. Jadi iya benar. Jadi Kak Michael ini melakukan hal itu. Dia berusaha menyesuaikan dengan budaya setempat. Dan pada awal mulanya kena tegur gitu. Terlalu ceplas-ceplos. Tidak semua orang ceplas-ceplos ya. Bilang gitu. Masa kita teriakin, celananya robek. Masa semua orang yang harus dengar gitu loh Kor. Ya menurut Kor itu gimana Gian? Ya itu benar, karena kita harus menyesuaikan diri di segala lingkungan. Ya situasinya kita lihat. Kita akan dihubungkan dengan line telepon karena karena lewat Skype-nya sepertinya sinyalnya sedang putus. Ya sahabat RPK dan sahabat Seteng, semakin sehat semakin cerdas.
kembali kami mengajak sahabat RPK untuk bergabung dengan kami, berbincang dengan kami di line telepon 021 1843 kali atau di line SMS atau WA 0815 1800 4-nya 3 kali. Iya. Selamat siang Kak Michael, sudah terhubung? Oh iya, mohon maaf kami ada kesalahan, kesalahan teknis ya, ada kita macet di jalan ini gitu. Iya. Biasa kita di teruskan puncak dengan line macet. telepon. Ya, Kak Michael, tadi menarik jawaban Kak Michael bahwa sopan santun itu kita harus mulai ada yang dengan mempengaruhi dan melakukan penyesuaian diri. Iya. Dan kita harus belajar menjadi seseorang yang spesial bagi orang di mana kita ada. Nah, Kak Michael. Iya. Ada satu pertanyaan lagi dari saya sebelum Bro Al itu bertanya. Kak Michael, ya. Kira-kira apa pandangan Kak Michael ketika seseorang yang kita anggap spesial melakukan kesalahan? Lalu apa yang Kak Michael lakukan agar Kak Michael tidak terintimidasi dan boleh menjadi motivator atau memotivasi orang tersebut untuk berubah? Boleh sharing Kak Michael? Pasti sedih ya. Yeah. Paling sakit adalah disakiti sama orang yang kita paling sayang. Contohnya anak-anak atau istri atau orang tua kita. Jemaat-jemaat yang mungkin buat saya mereka sangat dekat sama saya. Biasanya yang paling menyakitkan adalah orang-orang yang terdekat justru ya, yang punya hubungan. Justru merekalah yang ketika terjadi konflik atau sesuatu yang tidak enak itu sangat-sangat menyakitkan. Kalau dibilang kecewa pasti kecewa. Cuman rasanya ketika berhadapan seperti contohnya dengan anak saya, dengan istri, ada satu hal yang membuat membuat saya harus tetap mengasihi gitu ya. Yaitu kasih itu sendiri kali ya. Kasih itu yang membuat saya berpikir bahwa saya harus tetap bisa menerima. Walaupun kecewa, pasti kecewa. Walaupun sedih. Kalau terhadap jemaat, saya melihatnya seperti begini. Mereka adalah orang-orang yang saya jangkau, saya gembalakan. Ketika mereka mengecewakan, tentunya sangat tidak menyenangkan buat saya, sangat menyakitkan atau mengecewakan. Namun saya tetap harus berusaha seberapa mampu saya untuk mengasihi mereka. Ya, ada kalanya tidak bisa, ada kalanya saya tidak bisa. Tetapi ada kalanya juga saya bisa menerima kembali, bisa mengasihi kembali, dan itu adalah upaya. Dan saya lihat pertama perubahan, karena ada perubahannya usia. Lalu saya pikir juga kehidupan rohani saya sendiri ya. Ketika tentunya usia saya masih lebih muda, masih banyak pergumulan emosi dan yang lain sebagainya, itu menjadi berbeda ketika tahun-tahun ini, ketika usia saya semakin banyak, sikap saya tentu saja menjadi, saya nilai sendiri menjadi berbeda menyikapi hal tersebut. Lebih mudah lagi untuk menerima orang yang melakukan kesalahan. Jawaban yang sangat memberkati nih Kak Michael, buat pendengar dan sahabat RPK juga sahabat Setex. Ya Bro Rito, ada yang mau ditanyakan nih? Kita lanjut. Oke, Kak Michael. Yo. Kalau seandainya ada perkataan dari jemaat dan itu tidak pas kepada Kak Michael, dan itu sangat bertolak belakang gitu,
Dan pasti jemaat ada yang macam seperti itu ya. Pasti. Kita nggak bisa pilih-pilih, yang agak setengah malaikat aja yang boleh masuk gitu. Ya nggak mungkin lah Kak Michael. Nah kalau Kak Michael dapat seperti itu, dan dia melakukan memang kesalahannya seperti mengkhianati. Nah ini contohnya mengkhianati Kak Michael. Wah, itu lebih parah lagi ya. Ini langsung to the point aja. Dan dia datang kembali. Kak Michael bagaimana perasaannya? Saya nggak nanya penjelasannya, tapi perasaan Kak Michael bagaimana? Itu dulu, baru penjelasan. Oke. Perasaannya pasti saya harus berjuang ya dengan menerima orang yang jengkelin, ngeselin. Kalau dibilang kita baik, kita juga mungkin juga mengeselin dia juga kali ya. Nah, tentu saja ndak nyaman. Betul. Ya, ketika orang itu kembali, ada perasaan tidak nyaman itu ada. Saya harus mengakui hal seperti itu. Ya. Nah, bagaimana? Apakah saya bisa menerima kembali? Iya. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan tentu saja. Iya. Pertama, pertimbangan etika moral. Itu etika moral. Kedua, pertimbangan organisasi. Misalnya, ada orang yang masih bisa harusnya bekerja sama dengan kita, namun organisasi menyatakan nggak bisa. Ya, nah, kita kan nggak bisa ngomong persoalannya secara jadi ini secara umum aja. Bisa terjadi seperti itu. Hati saya masih pengen menerima. Organisasi menyatakan bahwa nggak bisa lagi, tidak bisa bekerja sama kembali. Nah, tetapi ada yang secara organisasi bisa tetap, artinya ini mungkin persoalan pribadi, bisa etika, bisa moral, bisa secara teologis juga bisa. Cuman sayanya yang berat. Iya. Sayanya berat. Kalau juga jadi pertimbangan gitu. Kak Michael, kalau Tuhan juga pakai cara yang sama gimana ya? Kira-kira kita diterima lagi ya kalau balik? Lah, betul. Mungkin enggak kali ya. Enggak akan pernah kayak. Untung ya Korea, Tuhan itu bukan Michael Razi ya. Betul. Kalau Tuhannya saya mungkin orang udah keluar semua. Semakin menarik. Jangan marah ya. Semakin menarik. Itulah kenyataan. Kita harus berbicara tentang kenyataan. Mungkin juga saat ini jemaat saya kan mendengarkan, kan begitu. Iya. Dan sekarang ya di belakang saya ada anak-anak saya yang mendengarkan. Wah, pasti seneng banget itu. Pasti bahagia dan senyum-senyum mereka saat ini. Dan juga mengawasi. Nah itu arti mereka menilai. Oke. Hidup kita ini kan dinilai oleh siapa saja. Betul, Kak Michael. Tanpa kita sadari hidup itu dinilai. Iya. Ya, dengan siaran kami ini kami banyak menemukan orang-orang personal-personal yang punya kejujuran hidup. Nah, seperti Kak Michael tadi jujur kan? Iya, bahwa dia tidak gampang begitu aja menerima orang lain. Tapi untungnya Tuhan nggak begitu ya. Selamat kita, selamat Kak Michael. Dan itulah kita belajar di mana kita bisa kembali merajut atau menciptakan sopan santun. Iya. Dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita harus menerima dalam waktu yang cukup lama baru bisa. Betul. Kan begitu. Iya. Bro, kita lanjut. Ada yang harus ditanyakan lagi? Iya. Kak Michael, memang yang masalah paling itu tuh adalah dikhianati, Kak Michael. Betul. Untuk ngebangun kembali itu nggak segampang kita bicara gitu.
Betul, betul. Tapi kalau kita lihat sudah seberapa banyak kita mengkhianati Tuhan. Betul. Tapi yang hebatnya kasih dia, cinta dia sama kita itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Amin. Amin. Kira-kira Kak Michael, kenapa itu berat dilakukan? Pertama kata Paulus, karena kita masih tinggal di dalam daging ya. Itu berkemah di dalam daging. Tuhan bilang Iya, itu apalagi daging saya besar. Tapi itu fakta. Kita ini belum sempurna, kita masih berjuang. Penerimaan saya terhadap orang yang berkhianat kepada saya membutuhkan waktu untuk pulih. Kadang-kadang ada yang begitu cepat, bisa begitu cepat saya bisa menerima dan jarak sama lagi. Tapi kadang-kadang butuh waktu, butuh proses gitu ya. Saling membangun kepercayaan. Saya bangun percaya, orang tersebut juga membangun kepercayaan. Harus ada hal seperti itu. Kita kan tidak bisa simsalabim. Betul, Kak Michael. Orang berubah, saya pun berubah. Ada waktu, ada proses yang harus kita sama-sama jalani. Baik saya yang harus menerima maupun orang itu yang misalnya yang mengkhianati kita. Kalau artinya masih mau bergabung. Ada orang yang setelah mengkhianati ya tentu saja nggak mau bergabung. Ada saja ya. Kalau mereka masih mau bersama kembali, memang ada proses, ada yang cepat sekali. Hari ini kami bertemu dan langsung luruh gitu ya semuanya. Semuanya langsung hilang, langsung tenang. Luar biasa. Bisa. Ya. Ada. Tapi ada juga yang membutuhkan waktu. Iya, mantap. Betul. Iya, itulah. Jawaban Kak Michael mengena. Itu kayaknya pertanyaan tertajam terakhir dari kami, Kak. Sorry Kak Michael, dikerjain. Terima kasih sekali kalau ini. Ada pertanyaan dari pemirsa nih Kak Michael. Pertanyaan terakhir. Setelah Kak Michael menjawab ini, Kak Michael boleh closing statement mengenai sopan santun di Kota Solo dan di Indonesia dalam paradigmanya Kak Michael. Ya, ada pertanyaan nih dari Malagani Dale. Kayaknya kenal banget ya Kak Michael nih. Soalnya bilangnya gini, bahwa pendeta Michael Razi STH, SIKOM, MA. Nah, kayaknya kenal sekali nih. Malagani Dale namanya. Mungkin bagian administrasi waktu di kampus kali jadi tahu jabatan. Mungkin STT ini nih, STT dari Bandung nih. Bicara soal sopan santun, mohon sharing pengalaman saat melakukan amanat agung. Nah, saat melakukan pemberitaan Injil di Kota Solo. Bagaimana Kak Michael? Bisa dijawab. Kalau kita mau memberitakan amanat agung harus sopan ya. Ya harus sopan bener Kak. Nggak usah diajak. Itu udah. Pasti orang diusir atau orang menutup diri ya. Jadi memang harus ketika kita melaksanakan amanat agung kita harus membangun jembatan. Nah, jembatan itu adalah hubungan. Iya. Tentang relasi. Nah, relasi itu tentu saja dengan relasi yang baik. Tidak mungkin seseorang bisa membangun dengan relasi yang buruk. Ya, jadi sopan santun adalah modal. Itu adalah harta yang luar biasa. Nah, saya bersyukur orang Jawa atau lingkungan Solo ini memiliki harta yang luar biasa, gitu. Nah, Alkitab menyatakan bahwa sopan santun merupakan tuntutan dari seorang percaya untuk berubah dari kasar menjadi lemah lembut, dari sombong menjadi rendah hati, dari memikirkan diri jadi memikirkan orang lain. Nah, sopan santun dalam adat istiadat Jawa itu dikarenakan karena ingin menghargai orang lain. Nah, itu kan modal yang luar biasa. Apalagi saya di Solo. Nah, kalau saya mau memberitakan amanat agung di dalam kota yang menekankan kesantunan, nah tentu saja saya harus menggunakan kesantunan tersebut.
belajar untuk menggunakan kesantunan tersebut. Luar biasa. Itu untuk jawaban. Kak Michael, closing statement 1 menit. Setelah itu kita pamit mundur dari siaran kita. Oke. Sopan santun merupakan harta yang luar biasa buat kita. Sebagai orang Jawa, itu merupakan harta yang luar biasa, tetapi juga sebagai bangsa. Kesantunan merupakan sesuatu kekayaan yang luar biasa, yang harus dipelihara. Nah, pemeliharaan ini harus ada melalui peneladanan orang tua atau hamba Tuhan atau yang lainnya yang bersifat menjadi pengajar, guru, ya, yang memberikan contoh kepada orang lain. Karena kesantunan merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Suatu bangsa bisa dianggap santun, itu merupakan sebuah kehormatan. Apalagi kalau kita sebagai anak Tuhan. Tentu saja kesantunan merupakan tuntutan buat kita untuk hidup seperti itu. Bayangkan saja, orang yang tadinya kasar berubah menjadi baik. Bersyukurlah orang yang sudah punya karakter demikian, sehingga dia dapat mempergunakan kebaikannya, perhatiannya kepada orang lain. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan dari Solo, dari Jawa, suku Jawa, biarlah kesantunan ini juga dapat dilebarkan ke tempat yang lain. Mantap. Supaya atau ke orang lain, ya, supaya ini menjadi sebuah karakter yang kita miliki. Siapapun kita, tuntutannya menjadi demikian. Oke, Kak Michael. Terima kasih Kak Michael. Terima kasih Kak Michael. Kita akhiri siaran kita hari God ini. bless. Tuhan berkati. Tuhan berkati Kak Michael. Sahabat RPK semakin sehat, semakin cerdas. Terima kasih buat Sarah. Yang tidak tepat. Iya, sama-sama Kak Michael. God bless Kak Michael. Sarah, terima kasih buat Daniel Tanamal, dan salam buat istri Kak Michael dan anak-anak. Iya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan.